Agak kerasa ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Sebelum kita memasuki ibadah kita mau sama-sama bareng teman kita baca Mazmur 91. Yuk! Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Yuk ke Angel undang adik-adik bangkit berdiri. Yuk semangat yang mana dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyi KASIH ya adik-adik. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, tepuk tangannya mana? KASIH, 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 kasih. Apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yuk tepuk tangannya. Kita sama-sama angkat pujian, tanganku ke depan. Tanganku ke depan. Apa? Ya, ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki sekarang ya. Kakiku ke depan, kakiku ke apa? Ke depan, digoyang-goyang sambil memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang semuanya semangat. Badanku ke depan. Amin. Yuk sama-sama goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. 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 Ya keras. Bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujiannya adik-adik. Yuk kita ambil sikap berdoa, kita ambil sikap penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan dari awal adik-adik, Bapa kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh lagi, pagi hari, katakan siang hari, sore dan malam hari, malam hari, oh, oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kita sembah Tuhan Yesus. Adik-adik sembah Tuhan. Ambil sikap penyembahan-Mu adik-adik di rumah. Mari sembah Tuhan Yesus. Katakan, aku butuh Tuhan Yesus. Aku butuh Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus. Mari sembah, sembah Dia. Aku rindu Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama adik-adik kita nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, daerahku. Amin. Dan
prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang diurapin Tuhan, dan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak mau bercerita. Udah siap belum? Udah siap belum nih dengerinnya? Jangan sambil makan ya. Ingat, jangan sambil makan. Kita mau fokus. Oke? Oke, yang siap katakan yes. Yang siap lagi bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang meriah. Oke, siap-siap. Kakak mau cerita. Ceritanya begini. Di sebuah kebun anggur tuh kayak apa ya kak? Kebun biasa deh. Di sebuah kebun anggur, pasti yang ditanam apa? Anggur. Ada anggur yang ditanam di situ. Lalu waktu benih anggur dimasukin, lama-lama nih, cing 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 cing. Wah, berbuah. Tapi nggak langsung ada buahnya. Kan dia mulai tumbuh dulu nih batang mudanya. Lalu mulai muncul daunnya. Dan ada apanya dek? Ada sulur-sulurnya dek. Makanya di setiap benih anggur yang ditanam itu dipasang tongkat-tongkat. Gunanya apa dek? Supaya sulurnya itu tuh bisa naik ke situ dek, merambat. Nah, nanti kalau sulurnya udah merambat nih, muncul daun gitu. Nanti kalau daunnya udah ada nih, mulai muncul bunga. Wow, pokoknya banyak. Tapi gini deh, ternyata nanam pohon anggur itu nggak gampang. Tapi juga nggak susah. Perlu perawatan. Perawatannya gimana ya? Perawatannya seperti ini dek. Jadi ya, anggur yang tadi udah tumbuh bersulur-sulur itu dan sudah ada bunga-bunganya, itu mesti rajin dipangkas. Tas. Supaya daun-daun yang rimbun itu nggak nutupin bunga, supaya matahari tuh bisa nembus masuk ke bunganya, ke akarnya, terus masuk. Kalau rimbun pohonnya atau rimbun daun-daunnya, matahari nggak bisa tembus, jadi nggak bisa tumbuh dek. Maka perlu dibersihin, dipangkas, tas. Sampai akhirnya bisa berbuah. Berbuahnya banyak sekali. Itulah pohon anggur. Nah, kakak mau kasih firmannya ya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang. Dan dia akan mulai membersihkan setiap ranting yang berbuah. Jadi semuanya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kakak mau kamu sekarang ikutin kakak. Oke? Gini ya. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Ulangi lagi. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka perlu dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah nih akan dibuang. Ulangin lagi ya. Ikutin kakak. Awas. Siap-siap. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka harus dipotong, dibersihkan. Dan yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, seperti itu. Oke. Ulangin dengan cepat, sama-sama 1, 2, 3. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur.
Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Kalau mau berbuah harus dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, udah ingat? Itu ayatnya ya. Lalu kakak mau kasih tahu lagi sama kamu. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ulangin lagi ya. Supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Ulangin lagi. Supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya Kristus hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Lagi ya. Supaya, gimana dong supaya kita berbuah? Kan gitu ya. Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa serupa Kristus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Udah ingat belum? Kakak ulangin lagi ya. Gimana caranya supaya berbuah? Supaya kita berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebab kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus dan kita akan serupa Kristus serta kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintar. Nah, sekarang kakak kasih tau lagi deh. Kalau yang nggak berbuah digimanain kak? Itu dia deh. Kalau nggak berbuah ya. Kalau nggak berbuah, dibuang. Dibuang. Dibuang artinya apa tuh kak? Dibuang artinya enggak jadi milik Kristus lagi. Sedih dong kak, ya jelas sedih. Kalau nggak jadi milik Kristus berarti dia gagal hidup kudus. Dia tidak serupa Kristus. Dan pasti dia nggak bisa terima Roh Kudus. Kecuali kalau dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Maka hidupnya kudus, serupa Kristus dan penuh Roh Kudus. Kakak ingetin lagi, kalau tidak berbuah maka akan dibuang. Ingat baik-baik. Oke? Maka supaya hidup kita terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Gampang. 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ih, gampang banget. Ulangin lagi ya. Gimana sih kak caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, kakak ulangin lagi ya gerakannya ya. Dari awal sampai akhir. Ingat-ingat, ayo kakak mau minta kalian semua ingat-ingat. Nanti kita akan coba. Oke, siap ya? Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Yang berbuah harus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dibuang. Gimana caranya dong supaya kita berbuah? 1,
kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1. Baca Alkitab. 2. Berdoa. 3. Nyanyi menyembah Tuhan. Gampang kan? Nah, coba prajurit Kristus yang baik. Kita mau ulangin lagi. Siap? Kalau bisa ikutin hadiahnya apa ya? Ada deh. Tapi kakak mau kamu ikutin dulu. Ingat-ingat ya cerita awalnya. Diambil dari Yohanes 15. Bahwa setiap cabang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ulangin. Ceritanya apa sih kalau mama tanya? Tadi hari ini kamu udah ibadah, coba ceritanya apa? Oh, gampang mami, gampang. Ya apa ceritanya? Gini nih. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Pinter deh. Terus apa lagi? Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Lalu supaya berbuah mesti diapain? Dibersihkan. Yang tidak berbuah diapain? Dibuang. Nah, supaya kita bisa berbuah, Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus. Supaya apa ya kalau Kristus tinggal dalam aku? Apa? Hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, gimana caranya supaya aku bisa tinggal terus di dalam Kristus dan Kristus tinggal terus di dalam aku? Gampang. Baca Alkitab. Terus doa. Doanya gini kak, kan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus? Angkat tangannya. Yuk, kakak mau ajak kamu nyanyi lagu ini nih. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Gampang kan lagunya? Lagi ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau udah hafal, kakak ajak untuk sungguh-sungguh. Tangannya nih boleh dilipat gini. Aku nggak mau ah, aku mau di sini aja. Boleh juga, boleh. Nah tapi gini doang. Matanya tutup. Kalau buka, tutup aja deh, biar konsen, oke? Tutup matanya. Nih kayak kakak nih gini nih. Dengerin musiknya nih dek, dengerin musiknya. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dengar baik-baik. Tidak ada, no way, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Kristus. Hanya ada satu cara untuk kamu bisa hidup serupa Kristus dan menjadi milik Kristus, yaitu kamu percaya Kristus, tinggal di dalam Dia, supaya dengan demikian Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu seperti pohon anggur yang berbuah. Caranya mudah, Dek. Mulai rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh baca Alkitab? Yang mau sungguh-sungguh, gak usah lihat kiri kanan. Bukan orang rumah kamu yang bisa selamatkan kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bawa kita ke sorga selain Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara selain percaya Tuhan Yesus, baca Alkitabmu. Yang mau baca Alkitab, jujur, cuma kamu sama Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, Dek. Sungguh-sungguh. Lalu taruh tangan kiri kamu, pegang hatimu sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, Bapak, saat tangan mereka terangkat, lihatlah kesungguhan hati mereka, Bapak. Mereka rindu mengenal Engkau, mencari Engkau melalui firman-firman-Mu. Saat mereka mengangkat tangan seperti ini, urapan-Mu turun, berkat-berkat-Mu turun, hikmat dan kecerdasan turun, menjamah mereka, supaya saat mereka mengenal Engkau, mereka mengerti firman-Mu, dan mereka melakukannya, maka mereka akan berbuah. Dan buah itu akan tinggal tetap. Sehingga ujung-ujungnya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Pada waktu adik-adikku mengangkat tangan, urapan yang luar biasa turun sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, Dek. Terima. Terima. Katakan begini, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ucapkan syukur. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Juni di sini. Sekarang aktivitas kita membuat tempat pulpen. Bahan-bahannya botol air mineral, bubble tip, kertas origami. Sekarang ikuti kakak ya caranya. Ini botol air mineral dipotong. Minta bantuan orang tua ya, hati-hati. Sekarang udah dipotong, kita taruh double tip. Kita buka double tipnya. Kita tempel kertas origami tadi yang sudah kakak hiasi. Sudah seperti ini, kakak mau nambahin telinganya. Biar lebih bagus. Sekarang kita taruh pulpen atau pensil punya adik-adik. Udah jadi, bagus kan adik-adik? Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap di rumah. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang saatnya kita memberi. Nomor rekening gereja kita ada di samping kanan Kak Angel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!